Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pengalihan jenis tahanan dalam hukum acara pidana bagian yang ke-9. Namun sebelum kita melanjut kepada materi, jangan lupa untuk yang satu ini. Pengalihan jenis tahanan. Tata cara pengalihan. Jika diperhatikan jenis tahanan yang disebutkan pada pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara nyata tampak perbedaan berat ringannya ketiga jenis penahanan. Penahanan pada rutan termasuk jenis yang berat. Jenis tahanan rumah berada dalam rumah tempat kediaman sendiri, hanya dibebaskan mereka dibatasi untuk keluar rumah, serta mereka mendapat pengawasan dari penjabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Dan yang paling ringan adalah penahanan kota. Pembatasan kebebasan mereka tidak terlampau dikekang, boleh berkeliaran di sepanjang kota, hanya keluar kota yang dibatasi tanpa ada izin dari penjabat yang mengeluarkan perintah dari penahanan. Yang dimaksud dengan instansi yang berkepentingan ialah instansi yang terlibat atau dilibatkan dalam penahanan, misalnya seorang yang dikenakan penahanan rumah oleh penyidik, pengawasan penahanan penyidik melimpahkan kepada kepala desa. Dengan demikian kepada kepala desa ikut dilibatkan sebagai penjabat yang berkepentingan dalam penahanan. Oleh karena itu, tembusan surat perintah peralihan jenis tahanan harus diberikan kepadanya, yaitu kepada kepala desa. Nah, bagaimana dengan tata cara pengalihan? Pertama, dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan. 2. Jika dilakukan pengalihan itu, hakim diperintah pengalihan dituangkan dalam bentuk surapan penetapan. Jadi berbeda, jika dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, maka surat perintah berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jadi surat perintah disebut dengan surat perintah yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jadi penahanan. Jika melakukan pengalihan itu adalah hakim, perintah pengeluaran dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengalihan jenis penahanan diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta kepada instansi yang berkepentingan. Di mana instansi berkepentingannya ini lembaga pemasyarakatan. 2. Pengurangan masa tahanan. Memperhatikan pasal 22 ayat 4 terdapat ketentuan yang memerintahkan kepada hakim atau pengadilan yang memutus perkara agar memperhatikan masa penangkapan dan penahanan untuk kemudian dikurangi seluruhnya dari jumlah hukum pidana yang akan dijatuhkan. Apabila ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Acara bersifat imperatif atau bersifat memaksa, bukan fakultatif. Berdasarkan sifat ini sendiri yang merupakan kemestian bagi hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan dalam putusan pidana yang akan dijatuhkan. Alasan lain yang memperkuat ketentuan ini bersifat imperatif dijelaskan pada rasa keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan. Bukankah masa penangkapan dan tahanan merupakan ganjaran penderitaan yang diterima sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya? Kalau kita menyadari sebagai ganjaran penderitaan, wajar jika penderitaan penahanan ikut diperhitungkan dan kemudian dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya. Sistem pengurangan masa tahanan diatur dalam pasal 22 ayat 5 yang membedakan pengurangan masa penahanan ditinjau dari jenis penahanan. Makin ringannya jenis penahanan, semakin kecilnya jumlah pengurangan, semakin berat jenis penahanan, semakin penuh jumlah pengurangannya. Nah, 1. Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan, berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara banding 1 hari dengan 1 hari, artinya sama dia pengurangannya. Jika penahanan rumah pengurangannya sama dengan 1
kali 3 hari jumlah masa penahanan. Jadi kalau masa penahanan rumah yang dialami seorang 50 hari pengurangannya, maka dikalikan 3 hari dihitung menjadi 1 hari sampai dengan 50 hari berikutnya. Ketiga, penahanan kota. Jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan 1 kali 5 kali 5 hari. Jadi 5 hari baru dihitung 1 hari. Jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani seorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah 5 hari dihitung 1 hari dikali 50 hari. Nah, batas waktu penahanan. Salah satu pembaruan hukum yang dianggap monumental di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana adalah pembatasan yang limitatif. Masa dan perpanjangan penahanan sedemikian rupa, katanya, pembatasan masa penahanan dan perpanjangan telah merupakan asas hukum yang tidak dapat ditawar-tawar di dalam KUHP. Dengan demikian, dalam masalah jangka waktu penahanan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan oleh aparatur penegak hukum. 1. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum telah ditentukan secara limitatif, tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalil apapun. Sekali jangka waktu masa penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani mempermainkan, dihadapkan dalam pemeriksaan pra-peradilan atau pada persidangan pengadilan sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa. Kedua, prinsip berpegangan tahanan terbatas waktu serta terbatas permintaan perpanjangannya pada setiap tingkat dan instansi hanya diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan masa tahanan jika yang dimintakan maksimum perpanjangan. 3. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak pemeriksaan apabila terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan tanpa ampun, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus dikeluarkan demi hukum. Nah, pembatasan penahanan secara umum diatur di dalam pasal 24 bagi penyidik, pasal 25 bagi penuntut umum, pasal 26 bagi hakim pengadilan negeri, pasal 27 bagi hakim pengadilan tinggi, dan pasal 24 bagi Mahkamah Agung. Pembatasan kewenangan penyidik, ya, atas dasar wewenang yang inheren diberikan undang-undang kepadanya, hanya dapat melakukan perintah penahanan dalam jangka waktu 20 hari yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 KUHP. Nah, apabila diperlukan demi untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai dapat meminta perpanjangan kepada penuntut umum paling lama 40 hari ayat 2. Dengan demikian, lama maksimum atau batas jangka waktu masa penahanan diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik dalam tahap pemeriksaan penyidikan terbatas 20 ditambah 40 hari sama dengan paling lama 60 hari. 2. Batas maksimum kewenangan penuntut umum. Atas wewenang pemerintah sendiri diberikan oleh Undang-Undang pasal 25 ayat 1, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama untuk jangka waktu 20 hari, dan apabila tidak ada perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan sendirinya penahanan berakhir dan terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Nah, penuntut umum dapat meminta perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, tapi perpanjangannya hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari ayat 2 pasal 25 KUHP. Perpanjangan itu diminta oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai. Dari ketentuan kewenangan penuntut umum mengeluarkan perintah penahanan ditambah dengan haknya untuk meminta perpanjangan
dalam batas waktu maksimum yang dimiliki tidak lebih dari 20 hari ditambah 60 hari dengan total sebanyak 60 hari. Batas waktu penahanan hakim. Hakim pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif yang dimilikinya demi untuk kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari pasal 26 ayat 1 apabila diperlukan lagi guna kepentingan pemeriksaan, hakim yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan kepada ketua pengadilan negeri setempat, tapi perpanjangan tidak boleh lebih dari 60 hari. Selesai atau tidak selesai pemeriksaan, tidak ada jalan lain untuk memperpanjang penahanan dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila batas maksimum waktu penahanan berakhir. Ayat 2 pasal 26 ayat 2. Hakim pengadilan tinggi, setiap hakim pengadilan tinggi memerintahkan penahanan seseorang terdakwa guna kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan surat perintah penahanan. Hakim pengadilan tinggi berwenang memerintahkan penahanan terdakwa guna pemeriksaan dalam tingkat banding paling lama 30 hari pasal 27 ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan tingkat banding yang belum selesai dapat meminta perpanjangan kepada ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari pasal 27 ayat 2. Hakim pada Mahkamah Agung. Setiap hakim Mahkamah Agung berwenang memerintahkan penahanan terhadap terdakwa yang perkara yang sedang diperiksa pada tingkat kasasi. Perintah penahanan demi untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Perintah penahanan demi untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi mengeluarkan surat perintah penahanan tersebut paling lama 50 hari pasal 28 ayat 1 dan ditambah 60 hari ayat 2. Nah, masa penahanan dijumlahkan seluruhnya dari setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan masa penahanan pada semua tingkat pemeriksaan peradilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Total pemeriksaan peningkat-peningkat pada tingkat penyidikan 20 tambah 40 tambah 20 tambah 30 pada tingkat penuntutan, 30 tambah 60 pada tingkat pengadilan negeri, 30 tambah 60 pada pengadilan tinggi, 50 tambah 60 pada Mahkamah Agung dengan total hari lamanya 40 hari lamanya. Dengan demikian, batas maksimum penahanan yang dapat dikenakan pada seseorang mulai dari status tersangka pada taraf penyidikan sampai status terdakwa pada pemeriksaan peradilan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung tidak boleh melebihi dari 40 hari. Pengecualian pembebasan penahanan pada setiap ketentuan umum selalu terselip pengecualian yang demikian juga halnya pada pembatasan jangka waktu penahanan. Terdapat pasal pengecualian diatur dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pengecualian ini, ada kemungkinan atau memberi kemungkinan bagi instansi aparat penegak hukum menerapkan perpanjangan yang melebihi dari yang ditentukan dalam pasal 24, 25, 26, 27, dan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan keterangan dokter, atau dalam perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih terbatas 2 kali 30 hari, 60 hari yang dilakukan secara bertahap. Artinya permohonan pertama dimintakan 30 hari dan perpanjangan 30 hari dengan total 60 hari dan tidak boleh diminta perpanjangan secara keseluruhan kecuali melainkan bertahap. Nah, demikianlah
Hukum Acara Pidana bagian ke-9 kini mengenai pengalihan jenis tahanan. Oleh karena itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.